yang tahu di depan Anda ini apa namanya? Ya, kelihatan ya. Di sini dipakai, di sini biasanya begini. Jadi ini namanya blangkon. Blangkon itu adalah pakaian khas orang Jawa. Awal mula blangkon itu banyak sejarah yang menyebutkan bahwa sebelum terbentuk menjadi blangkon itu dahulu sudah ada ikat kepala yang namanya udeng. Udeng sendiri sudah ada sejak zaman dahulu. Dan udeng itu adalah kain warna hitam, kemudian diikatkan di kepala. Seiring berkembangnya waktu, udeng itu mengalami perubahan menjadi yang namanya blangkon. Menurut berbagai sumber sejarah, blangkon itu sendiri populer pada masa Wali Songo. Dan ternyata blangkon itu mengandung banyak sekali makna yang kemungkinan jarang diketahui oleh anak-anak ataupun generasi muda zaman sekarang. Taunya blangkon adalah pakaian adat suku Jawa yang sering digunakan di keraton maupun ketika anak-anak sekolah itu melaksanakan Hari Kartini atau hari budaya Jawa yang lainnya, misalkan peringatan ulang tahun suatu wilayah atau mungkin acara bersih desa atau acara-acara lainnya. Blangkon itu sebenarnya adalah sorban orang Jawa. Jadi ketika Islam masuk di Pulau Jawa yang terkenal dibawa oleh Wali Songo, itu mereka beradaptasi dengan sangat baik, dengan santun terhadap suku Jawa dan penduduknya, termasuk budaya yang ada di Pulau Jawa. Berbagai macam budaya itu tidak dihilangkan atau dimusnahkan, namun dimasuki dan dikelola, kemudian disisipkan atau dimasukkan nilai-nilai positif yang bermanfaat bagi umat manusia. Jadi bisa dikatakan blangkon itu adalah sorbannya orang Jawa. Jadi pada bagian ini, bagian belakang ada jendolan. Nah ini, jadi kalau kita melihat sorban yang dipakai para ulama, para kiai, itu di belakangnya ada ekornya, sekitar satu pecak atau kadang lebih, kadang sampai ke pundak. Ya, ini diadaptasikan bagi masyarakat Jawa pada zaman dahulu. Itu dibuat jendolan seperti ini. Kemudian di samping kanan dan kiri ada kainnya yang dibiarkan seperti ini. Jadi bisa dilihat bentuknya dari depan. Jadi ini adalah sorbannya orang Jawa, tapi dikemas sedemikian rupa menjadi pakaian adat suku Jawa. Blangkon itu adanya bentuknya seperti ini. Hanya ada dua corak atau dua model, yaitu blangkon model Keraton Solo dan blangkon model Keraton Yogyakarta. Kalau blangkon model Solo itu bagian belakang ini tidak ada bulatan-bulatan seperti ini, tapi langsung ada kain yang tergerai ke belakang, dan di bagian yang bulat-bulat ini tidak ada. Namun jika di Keraton Yogyakarta ini di bagian belakang ini ada bulat-bulatnya seperti ini. Dari berbagai sumber yang saya ketahui, beberapa sejarah, itu sebelum ada blangkon itu ada namanya udeng, dan ternyata udeng itu pun tidak semua orang memakainya, karena yang boleh memakai udeng pada waktu itu adalah kalangan-kalangan yang benar-benar paham. Maksudnya paham itu mungkin paham tentang agama atau mungkin paham tentang tatanan sosial di masyarakat.
Jadi menunjukkan orang yang memakai udeng itu adalah orang yang sudah mudeng atau mengerti. Bisa dikatakan mungkin orang terpelajar atau mungkin bisa disebut mungkin orang dewasa atau apa. Nah, tapi yang jelas setahu saya kata udeng itu berasal dari kata mudeng. Jadi orang yang sudah mudeng atau orang yang sudah paham itu boleh mengenakan udeng. Sementara yang belum paham atau belum mudeng itu tidak mengenakan udeng. Terus apa hubungan Blangkon dengan rumah joglo dan rumah limasan? Di masyarakat suku Jawa zaman dahulu, sebuah adat yang melekat dan saling berhubungan satu sama lain itu adalah rumah joglo, rumah limasan, kemudian Blangkon, terus yang tidak kalah penting itu adalah keris. Jadi bisa dipastikan kalau orang-orang zaman dahulu itu setiap rumah pasti mempunyai keris dan Blangkon. Tapi karena mungkin Blangkon itu sendiri bahannya bisa rusak karena dimakan usia, sehingga kita di generasi sekarang belum tentu menjumpai Blangkon yang asli yang dibuat oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu. Sementara kalau keris itu memang bahannya bahan yang awet, yang pilihan, sehingga sampai sekarang kita masih bisa menjumpai warisan nenek moyang yang sangat tersohor dan diakui oleh dunia. Karena kehidupan di masyarakat Jawa, terutama yang di wilayah perkampungan atau wilayah pedesaan, itu masih ada tradisi setiap rumah itu memiliki keris. Jadi misalkan seseorang mempunyai anak 3 atau 4 itu, maka dia juga mempunyai keris sebanyak 4 atau 3. Selanjutnya keris itu kemudian diwariskan ke anak-anak tersebut. Keris itu pun banyak sekali macamnya dan manfaatnya atau fungsinya juga mungkin juga banyak. Namun yang jelas ketika kita melihat keris itu kita melihat sebuah keindahan, sebuah karya seni, sebuah hasil kreasi yang sungguh luar biasa yang sudah dilakukan dan dibuat oleh nenek moyang suku Jawa pada zaman dahulu, yang jarang dan mungkin sulit untuk ditiru atau dilakukan oleh orang-orang pada zaman sekarang. Menjadi tugas kita sebagai generasi muda untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya, warisan nenek moyang yang sebenarnya sangat hebat, sangat indah, sangat luar biasa, dan masih kita jumpai, masih kita temui, dan bahkan masih bisa kita gunakan hingga sekarang. Cukup sekian dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf, dan tunggu episode berikutnya di channel Dalem Jawi Antik.